Halo Virgo, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Oke, bersama aku Mela, kita hari ini kembali. Kali ini kita akan bertemakan tentang dia. Dia saat ini yang menyesal sudah terpisah dari kamu atau sudah meninggalkan kamu. Ataupun kamu yang meninggalkan dia ya. Nah, buat Virgo tapi ingat, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Virgo, kamu rasakan energinya, kita akan shuffle kartunya ya. Kamu rasakan energi dia. Membayangkan dia, orang yang kau fokuskan. Rasakan lebih dalam, energi yang akan muncul di sini. Dia, seseorang yang kau fokuskan. Bagaimana kondisi dia saat ini? Dia saat ini yang sudah terpisah dari kamu. Dia menyesali. Seperti apa penyesalannya dia? Kita akan lihat di sini. Buat Virgo. Oke. Ada Knight of Wands. Aries, Leo, Sagi. Taurus, Virgo, Capri. Dan ada Cancer, Pisces, Scorpio. Masih elemen tanah. Gemini, Libra, Aquarius. Ada kartu Scorpio dan Cancer versus Scorpio. Itu zodiak yang dealing dengan kamu saat ini ya. Buat Virgo, tidak semua juga yang akan resonate dengan kamu ya. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Semoga nanti saat kita reading bisa kembali ke baca energi kamu. Nah, di sini kita akan bercerita tentang dia dengan kamu, di mana hubungan kamu dengan dia sudah terpisah. Apakah di sini kondisi kamu yang meninggalkan dia, apakah dia yang meninggalkan kamu? Nah, kita akan lihat dia, keadaan dia ataupun kondisi dia yang sudah menyesali berpisah dari kamu. Ya, kita akan lihat. Ini sebuah penyesalan ya yang kita bacakan. Di sini ada bottom of the deckmu ya. Di sini ada Knight of Wands. Knight of Wands ini menggambarkan di mana dia akan memperjuangkan. Ada sesuatu yang ingin diperjuangkan terhadap kamu. Ya, Knight. Karena di sini ada energi yang cukup besar ya yang dia rasakan, ada suatu keberanian yang dia rasakan dalam diri dia walaupun di sini nantinya dia ingin memperjuangkan kamu walaupun kamu di sini mungkin tidak akan menerima dia tapi dia tetap berusaha untuk sekuat tenaga. Ya, dia seperti ingin mencoba. Aku pengen mencoba dulu. Walaupun kamu tidak menerima ataupun menerima aku, nah intinya aku akan mencoba kamu dulu. Gitu ya, pengen mencoba memperjuangkan cinta dia. Itu yang diinginkan dia saat ini. Karena ada sesuatu yang cukup besar dalam diri dia, keinginan dia yang cukup besar, di mana mungkin dia merasa menyesal setelah terpisah dari kamu ya, dan dia tahu bahwa kamu itu adalah salah satu orang yang benar-benar bisa mengerti akan diri dia. Disitulah saat dia sudah terpisah dari kamu, dia menyadari hal itu. Dan akhirnya dia ingin perjuangkan kamu di sini. Oke, kita akan lihat di sini. Kartu pertama. Ya, penyesalan dia. Ada Three of Pentacles. Terlihat dia banyak ya di sini mencari teman ataupun dia saat ini banyak berkomunikasi dengan orang. Itu yang dia lakukan kenapa? Karena dia ingin melupakan kamu. Karena dia tidak ingin kepikiran terhadap kamu. Sehingga dia mungkin mencari orang-orang yang bisa diajak ya apakah diajak ngobrol ataukah bisa dijadikan teman ya. Di sini ada Three of Pentacles, ini menggambarkan adalah suatu kerjasama. Kalau dalam suatu finansial ataupun karir, kita bacakan di sini ya, dia seperti akan melakukan suatu hubungan kerjasama dengan beberapa orang agar untuk bisa meningkatkan suatu bisnisnya dia, bisa jadi setelah terpisah dari kamu, dia itu merasakan suatu finansial yang constraint. Atau bisa dikatakan dia bermasalah, ada masalah dari segi keuangannya dia. Sehingga di sini dia mencari perbantuan ya, atau mencari bantuan di mana melakukan kerjasama ataupun mencari seseorang yang bisa membantunya dia. Ya, itu kalau kita cerita tentang Pentacles ataupun keuangannya dia.
Tapi kalau kita kembalikan ke suatu perasaan ya, itu artinya dia seperti ingin mencari teman, mencari seseorang yang bisa dijadikan pengganti kamu ataupun yang bisa membuat dia bahagia gitu loh. Tetapi di sini dia tidak merasakan kebahagiaan itu. Sehingga ya dia ingin perjuangkan kamu di sini. Oke, itu buat Virgo. Apalagi di sini? Di sini ada Ace of Cup. Ace of Cup itu menggambarkan suatu kesempatan. Sekarang ini, mulai saat ini dia sudah merasakan bahwa dia sudah fokus ya ke suatu harapan dan impian dia adalah memperjuangkan kamu. Sepertinya ya dia kayak tidak bisa terpisah dari kamu ya. Karena apa? Apapun yang dilakukan sepertinya dia sudah ketergantungan sama kamu. Dalam segi materi pun dia juga pernah ya selalu disupport sama kamu. Ataupun di sini ya mungkin dia karena keegosannya dia, akhirnya dia seperti ingin merubah semuanya tentang dirinya dia. Dan saat ini dia sudah memiliki rasa itu, ya. Rasa percaya diri, rasa keinginannya dia, rasa harapannya dia, ya, di mana perasaan dia saat ini sudah memang benar-benar full buat kamu seutuhnya gitu ya, itu yang dirasakan. Maaf. Nah, jadi Ace of Cup ini, Ace itu adalah suatu harapan, Cup itu adalah suatu perasaan dia. Nah, ini adalah suatu perasaan di mana dia setia menunggu kamu sebenarnya ya. Dia orangnya setia ya, saat ini menggambarkan atau memang ada perubahan di diri dia saat ini, di mana transformasi dia ya, setelah menyadari ternyata sakit terpisah dari kamu. Itu yang dirasakan dia. Di sini ada Ten of Pentacles. Dia berharap akan bisa menua bersama kamu. Dia berharap akan bisa berjuang bersama-sama dengan kamu mulai saat ini gitu loh. Jadi perjuangan dia ingin menuju ke kamu ataupun dia ingin perjuangkan kamu di sini memang tujuannya itu untuk keseriusan. Mungkin dulu pernah ya, suatu hal yang membuat kamu tidak percaya lagi ke dia, karena banyak sekali hal-hal yang dia perbuat, sehingga membuat kamu merasa disakiti, sehingga kamu merasa dikhianati. Disitulah muncul ketidakpercayaan kamu kepada dia. Ya, terlalu banyak masalah yang dia perbuat kepada kamu, sehingga kamu untuk mungkin memikirkan kembali hal-hal yang mungkin perlu dipertimbangkan gitu. Ya, oke, buat Virgo. Gitu. Jadi harapan dia di sini memang benar-benar ingin menua bersama kamu. Oke, apalagi di sini ada Four of Swords. Four of Swords itu menggambarkan lebih ke pasrah. Sebenarnya saat ini dia lebih apa ya? Merenungi, merasakan ya pasrah di sini dia sebenarnya sudah ada usaha yang dilakukan. Tapi ya mungkin dia tidak pernah mendapatkan apa-apa dari kamu. Bisa saja di sini kamu memberikan efek jerah kepada dia, walaupun di sini sebagian dari kamu ada yang merasa masih berharap ke dia, tapi ingin memberikan suatu efek jerah agar dia tidak melakukan hal-hal yang dulu pernah dilakukan kepada kamu. Bisa juga ya seperti itu. Karena apa ya? Mungkin kamu juga capek dengan kondisi kamu seperti ini yang dipermainkan, yang dikecewakan, yang dikhianati ya. Sehingga kamu merasa, "Wah, udahlah, aku pasrah aja," gitu ya. Itu ke dia ya. Dia pasrah sekarang ini. Maupun tidak mau kau menerima aku pasrah. Intinya aku sudah berjuang di sini. Oke. Nah, dan akhirnya di sini kartu Den itu kalau kita jumpa di bottom ya ataupun di kartu awal, ya sebenarnya ada hal yang sudah hilang gitu ya. Ada sesuatu hal yang mungkin sudah mati, sudah tutup tutup gitu loh. Tapi di sini kalau kita artikan ke positif, itu artinya ada seseorang ataupun kamu ataupun dia ingin membangun kembali hubungan bersama kamu. Ya intinya dia pengen kembali juga ya, gitu. Itu alasannya dia di mana bahwa semuanya dia ingin merubah tentang kehidupannya dia. Karena apa? Karena dia merasa kamulah yang akan membuat dia merasa nyaman. Nah, di sini ada Nine of Cup. Nine of Cup itu kayak seperti dia kayaknya sudah percaya diri dengan perubahannya dia. Dia yakin dia itu orang yang setia, ya. Dia yakin dia orang yang bisa membahagiakan kamu. Itu keyakinan yang muncul saat ini dalam diri dia. Ya itu dari bentuk penyesalan dia terhadap kamu. Ya bisa saja dia merubah diri dia, yang dulunya dia egois, atau yang dulunya dia itu suka on and off sama kamu. Tapi saat ini dia sudah berpikir bahwa kamu itu adalah orang terpenting bagi aku. Sehingga dia nantinya sudah berpikir tidak akan menyia-nyiakan kamu. Gitu. Jadi di sini ada gambaran kesetiaan sebenarnya. Ya, itu gambaran dari
Virgo. Dia ya, orang yang kau fokuskan. Kita akan lihat di sini ada kartu motivasi ataupun ada pesan buat kamu di sini buat Virgo. Apakah itu pesan buat kamu ataukah pesan itu buat dia? Kita akan lihat di sini. Tapi sebelumnya bagi Virgo yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Jika kamu ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi ya. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, kita akan lihat di sini pesan buat kamu. Seperti apa pesan itu? Seperti apa pesan itu? Kita akan ambil pesan yang baik-baik ya. Yang buruk-buruk kamu buang aja. Intinya sih bisa untuk menjadikan pencerahan buat kamu. Nah, di sini. Saat kesedihan melanda hatimu, maka berdoalah. Tuhan akan selalu tahu bagaimana caranya menciptakan kebahagiaan untukmu. Oke, jadi apapun masalah yang kamu hadapi, selalulah berserah diri kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan kamu, karena Tuhan akan tahu bagaimana caranya untuk memberikan kebahagiaan buat kamu. Oke, ya harapan itu hanya satu-satunya kepada Tuhan, apapun yang kamu inginkan. Nah, itu ya. Kartu pertama. Yang kedua, hidup bukanlah masalah memegang kartu yang bagus, tapi terkadang memainkan kartu yang buruk dengan baik. Nah, ya kita tahu hidup itu pasti penuh dengan masalah. Hidup itu pasti penuh dengan cobaan, rintangan dan halangan dan hambatan. Itu pasti. Tidak akan hidup itu semulus-mulus jalan tol gitu loh. Jalan tol aja kadang-kadang ada juga macet ya gitu. Jadi intinya sebenarnya bagaimana cara kita memerankan hidup ini. Bagaimana keinginan kita untuk memperbaiki semuanya. Adapun masalah, ya udah, lakukan hal yang positif. Jangan justru kamu makin terpuruk dengan masalah yang ada, ya. Karena ya sebenarnya masalah yang ada itu sebenarnya bisa dijadikan sebuah pelajaran buat kita ya. Nah, itu. Selanjutnya di sini. Bersyukur ketika merasa kamu lelah. Bersyukurlah ketika kamu merasa kamu lelah, karena tidak semua orang yang bisa sekuat kamu. Karena masalah pasti akan berakhir dan kebahagiaan akan mendekati kamu. Nah, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, apapun itu, kebahagiaan, kesengsaraan, itu tetap disyukuri. Karena apa? Kebahagiaan otomatis itu adalah bonus buat kita. Kesengsaraan itu adalah suatu apa ya? Pembelajaran buat kita atau proses pendewasaan diri kita. Karena dengan adanya masalah kita jadi tahu bagaimana rasa sakit, bagaimana cara menyikapi, bagaimana cara untuk merubah semuanya. Dan di situ ada perjuangan yang akan kita lakukan untuk perbaikan untuk hidup kita. Oke, itu ya. Jadi syukurilah semuanya apa yang terjadi dalam hidup kamu, jangan kamu sesali. Karena semua yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Di balik apa yang terjadi pasti ada hikmah untuk kita ya. Oke, lanjut. Aku tidak percaya pada belahan jiwa, tapi kemudian aku bertemu dengan kamu yang membuat aku ingin memperjuangkan kamu. Di sini bisa saja pesan dari dia, di mana dia sudah pernah mencari ataupun berhubungan dengan orang lain, tapi dia tidak pernah merasakan kebahagiaan yang dirasakan hanya sama kamu. Itu yang dia pikir bahwa kamu itu adalah belahan jiwa aku. Ya mungkin selama ini dia pernah terkoneksi dengan orang-orang, tapi orang-orang tidak pernah menghargai dia, ataupun orang-orang itu hanya memanfaatkan dia, sehingga dia tahu bahwa kamulah orang yang selama ini aku cari gitu loh. Kamu tidak pernah menyusahkan aku, kamu mungkin tidak pernah memanfaatkan aku, ya. Itu gambaran dari dia. Ini pesan dari dia buat kamu ya, terlihat. Oke. Apalagi di sini pesan buat kamu? Sampai hati kita lelah dan berserah, saat itu semesta bekerja. Beberapa hadir dalam rupa yang sama, beberapa lebih baik dari rencana. Nah, itu bisa dikatakan memang kadangkala hati kita itu lelah, dan saat itulah kita harus berserah kepada Tuhan. Ya, di mana semesta juga akan mendengar apa yang kita minta ataupun apa yang terjadi pada diri kita. Tuhan tahu porsi kita tuh seberapa gitu loh. Jadi Tuhan tahu bagaimana kita menyikapi masalah yang terjadi pada diri kita. Karena di situ hikmah yang akan kita ambil ya pasti kebaikan nantinya. Ya, untuk perubahan hidup kita juga. Oke. Nah, selanjutnya
Akan ada waktu ketika orang sabar menjadi muak, orang yang peduli menjadi masa bodoh, orang yang setia menjadi angkat kaki. Itu adalah ketika sifat sabar, peduli, dan setianya tidak dihargai. Jadi hidup itu penting. Halnya kita saling harga menghargai, dan penting halnya ada satu kejujuran, ya, ada satu kepedulian. Mhm. Nah, itu. Karena jika tidak ada harga saling menghargai, nah itu tidak akan apa ya, membuat perubahan dalam hidup kita. Oke. Nah, itu. Itu ya yang terjadi di sini. Dan selanjutnya kartu di bottom. Di sini ada, jika kamu mencintai seseorang, bebaskanlah mereka. Jika ia kembali, maka ia milikmu. Jika tidak, tinggalkan dia. Jadi intinya di sini gini ya. Jika kamu merasa bahwa orang itu milik kamu, ya, dia pasti akan kembali. Tapi saat dia eh, tidak bukan milik kamu, ya udah kamu biarkan dia pergi. Jangan terlalu kamu berharap dengan dia. Sementara cinta itu tidak bisa dipaksakan. Cinta itu memang datang sendirinya. Ada halnya saat kita bisa menerima dan memberi, dan ada halnya kita bisa menerima kekurangannya dia. Jika itu sudah ada dalam diri kita, nah itu adalah cinta. Oke. Jadi kamu harus pahami itu. Saat kamu bersama seseorang, ya di mana kamu bisa menerima kekurangannya dia, itu adalah suatu eh, hal ya sebuah cinta gitu ya. Itu yang terlihat di sini. Nah, kita akan lihat apalagi yang bisa kita baca. Nah, bagaimana? Oke, eh, pesan terakhir buat kamu ya. Kita ada pesan juga buat kamu di sini. Kata pesan lagi buat kamu. Apalagi yang terlihat di sini? Kita akan ambil 3 ya. Nah, berjiwa besar. Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu karena terlalu berharap kepada sesuatu yang tidak pasti. Nah, ini juga bisa pesan buat kamu ataupun pesan buat dia ya. Dimana kita harus bisa berjiwa besar, dimana kita harus bisa apa ya, eh, mengikhlaskan apa yang bukan milik kita, ya. Karena ya kalau memang dia bukan milik kita, itu tidak akan terjadi. Jadi ya udah lepaskan dia. Oke. Nah, jangan terlalu banyak berharap. Karena harapan itu akan menjadi suatu bumerang buat kita nantinya. Nah, di sini ada soulmate. Aku mencintaimu karena alam semesta bersekutu untuk membantuku menemukanmu. Jadi, jika itu adalah jodoh kamu, dia pasti akan datang. Ya, dalam bentuk apapun, dalam kondisi apapun, dia pasti akan datang. Ya. Nah, di sini ada kata ikhlas. Jangan bertanya kenapa aku dingin terhadapmu. Bukan begitu. Aku hanya berhenti dan berharap. Ya, kenapa? Karena kita tahu, kalau saat kita berharap kepada orang yang tidak pasti, nah itu akan sia-sia. Jadi kita ikhlaskanlah orang itu. Oke? Nah, itu satu kata penutup buat kamu. Semoga buat Virgo lebih bijaksana ke depannya, bisa memahami kehidupan itu adalah suatu yang harus benar-benar kita eh, nikmati gitu loh. Jadi enjoy aja, jangan terlalu banyak pikiran gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi Virgo, dadah.